Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Christian Mior, mahasiswa Pascasarjana Teologi semester 3 Institut Agama Kristen Manado. Nah, pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan analisis dari dua jurnal teologi yang saya kaji dalam rangka mata kuliah yang sedang saya tempuh, yaitu Injil Budaya dan Konteks dengan dosen pengampu Dr. Marde Stanley Christian Mawikere. Nah, kajian mengenai relasi antara Injil dan budaya ini merupakan salah satu isu paling penting dalam teologi misi dan pelayanan gereja masa kini. Nah, hal ini disebabkan karena Injil sebagai wahyu Allah yang bersifat universal, selalu diberitakan kepada manusia yang hidup dalam konteks budaya tertentu. Nah, tidak ada manusia yang hidup di luar budaya, serta budaya membentuk cara berpikir, sistem nilai, ekspresi religius, dan hingga pemahaman seorang tentang Tuhan, hidup, dosa, dan keselamatan. Oleh karena itu, pemberitaan Injil tidak pernah bersifat netral secara kultural, melainkan selalu berjumpa dengan suatu pandangan dunia atau worldview tertentu. Nah, dua jurnal dikaji, yaitu konsep hidup kekal menurut pandangan dunia etnis Baliem Papua, dan kedua Ethnotheology Studies Concerning the Substance of Folk Religion of the Tugutil Ethnic in Halmahera. Nah, secara khusus menyoroti persoalan ini, kedua penelitian ini berangkat dari kesadaran yang sama, yaitu bahwa kegagalan pelayanan Kristus sering kali bukan disebabkan oleh kelemahan Injil itu sendiri, melainkan oleh ketidaktepatan pendekatan terhadap konteks budaya masyarakat yang dilayani. Nah, dengan demikian kedua jurnal ini sangat relevan untuk dikomentari dalam kerangka mata kuliah Injil, Budaya, dan Konteks. Nah, secara metodologis kedua jurnal ini menggunakan pendekatan antropologis dan etnografis sebagai sarana untuk memahami struktur religius masyarakat lokal. Nah, pendekatan ini menunjukkan pergeseran penting dalam teologi misi modern, yaitu model pewartaan satu arah menuju model dialog kontekstual. Nah, Injil tidak lagi dipahami sekadar sebagai pesan yang diturunkan dari atas, tetapi sebagai kabar keselamatan yang harus dikomunikasikan dengan mempertimbangkan dunia makna penerimanya, gitu. Nah, dalam konteks ini, studi tentang etnis Baliem dan Tugutil ini memperlihatkan bahwa masyarakat tradisional tidak dapat dipahami sebagai masyarakat yang belum berteologi. Sebaliknya, mereka tidak memiliki apa yang para teolog kontekstual disebut sebagai teologi lokal atau agama rakyat, folk religion. Nah, teologi lokal ini berfungsi sebagai kerangka dasar dalam memahami realitas hidup, relasi dengan yang ilahi, serta tujuan akhir kehidupan manusia. Oleh karena itu, mengabaikan teologi lokal sama dengan mengabaikan pintu masuk Injil itu sendiri. Nah, jurnal yang membahas etnis Baliem menunjukkan bahwa konsep hidup kekal dalam masyarakat Papua tersebut tidak lahir secara kebetulan, melainkan merupakan hasil dari konstruksi budaya yang panjang melalui mitologi dan pengalaman historis kolektif. Nah, konsep hidup kekal dalam mitos Nabelan Kabelan dan Narukul mencerminkan kerinduan eksistensial manusia terhadap keadaan hidup yang ideal, damai, harmonis, seimbang, dan bebas dari kekacauan relasional begitu. Nah, secara teologis, temuan ini sangat penting karena memperlihatkan bahwa ide tentang hidup kekal bukan monopoli agama Kristen semata. Dalam terminologi teologi kontekstual, fenomena ini dapat dipahami sebagai preparatio evangelica atau kesiapan budaya tertentu yang membuka ruang bagi penerima Injil. Nah, kerinduan akan hidup kekal dalam budaya Baliem ini dapat dibaca sebagai ekspresi universal dari hati manusia yang telah rusak oleh dosa tapi masih menyimpan ingatan akan keutuhan ciptaan. Gitu. Namun jurnal ini secara teknis, secara kritis maksudnya, juga menyingkap problem dasar dalam sejarah penginjilan di wilayah Baliem, yaitu kurangnya integrasi antara Injil dan struktur pemaknaan budaya lokal. Nah, Injil yang diberitakan oleh para misionaris Barat
cenderung hadir sebagai sistem kepercayaan baru yang berdiri di luar pengalaman hidup masyarakat. Begitu. Akibatnya, kekristenan tidak berakar secara eksistensial, melainkan berhenti pada level simbolik dan administratif yang oleh penulis disebut sebagai fenomena Kristen KTP. Nah, dari sudut pandang Injil, budaya, dan konteks ini, hal ini memperlihatkan kegagalan dalam proses inkulturasi Injil. Nah, Injil memang disampaikan, tapi tidak diterjemahkan ke dalam dunia makna orang Baliem. Dengan kata lain, Injil dipindahkan secara verbal, tetapi tidak diinkarnasikan secara kultural. Hal ini menegaskan bahwa keberhasilan misi tidak dapat diukur dari jumlah pertobatan formal, melainkan dari sejauh mana Injil membentuk cara berpikir, nilai hidup, dan relasi sosial masyarakat. Nah, jurnal ini secara implisit mengkritik model misi yang menempatkan budaya lokal sebagai sesuatu yang harus ditinggalkan sepenuhnya. Nah, justru pendekatan semacam ini berpotensi memutus jembatan komunikasi Injil, padahal sebagaimana ditunjukkan dalam penelitian ini, budaya Baliem memiliki potensi teologis yang dapat diberdayakan sebagai medium pewartaan Injil tanpa harus mengorbankan kemurnian iman Kristen. Nah, jurnal mengenai etnis Tugutil di Halmahera juga memperlihatkan pendekatan lebih eksplisit terhadap konsep teologi lokal atau agama rakyat, folk religion. Ini yang kita bahas mengenai etnis Tugutil di Halmahera. Nah, berbeda dengan jurnal Baliem yang berfokus pada konsep hidup kekal, nah penelitian ini menempatkan struktur kepercayaan masyarakat Tugutil di Halmahera sebagai sebuah sistem teologis yang relatif utuh, yaitu mencakup tentang pemahaman tentang Tuhan, manusia, dosa, dan keselamatan. Nah, dengan demikian jurnal ini tidak hanya bersifat deskriptif antropologis, tapi juga konstruktif teologis. Nah, salah satu kontribusi penting jurnal ini adalah penegasan bahwa masyarakat tradisional bukan masyarakat yang tidak beragama, tetapi melainkan masyarakat yang memiliki sistem iman yang dibangun melalui proses inkulturasi panjang antara pengalaman hidup, alam, dan relasi sosial. Nah, dalam konteks Tugutil, ini kepercayaan terhadap Jou Madutu atau sebagai penguasa tertinggi menunjukkan adanya pengakuan akan realitas ilahi yang melampaui manusia. Namun, Tuhan ini dipahami secara impersonal dan transenden. Nah, tidak terlibat langsung dalam relasi personal dengan manusia. Nah, dari perspektif teologi Kristen, pemahaman ini memiliki kesamaan sekaligus perbedaan yang signifikan. Kesamaannya terletak pada pengakuan akan keberadaan Tuhan sebagai pencipta dan pemilik alam semesta. Perbedaannya terletak pada sifat relasional Allah. Kekristenan memahami Allah sebagai pribadi yang berelasi, menyatakan diri, dan masuk ke dalam sejarah manusia melalui inkarnasi Kristus. Nah, sebaliknya, dalam teologi lokal Tugutil ini, relasi religius lebih diarahkan kepada roh-roh leluhur, begitu, yang dianggap aktif dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Tugutil. Nah, temuan ini sangat penting dalam konteks mata kuliah Injil, budaya, dan konteks, karena menunjukkan bahwa perbedaan teologis seringkali bukan muncul pada tingkat pengakuan tentang keberadaan Tuhan, melainkan pada cara manusia membangun relasi dengan Tuhan. Nah, ini menegaskan bahwa penginjilan yang efektif tidak cukup hanya memperkenalkan siapa Tuhan itu, tetapi juga harus menjelaskan bagaimana Allah berrelasi dengan manusia menurut Injil. Nah, lebih lanjut, jurnal ini menguraikan pemahaman antropologi religius orang Tugutil yang bersifat trikotomis, atau yaitu tubuh, orehe, jiwa, ogi kiri, dan roh atau martabat, ogurumini. Nah, konsep ini menunjukkan bahwa manusia dipahami secara holistik, secara utuh, bukan hanya sebagai makhluk fisik. Namun persoalan muncul dalam pemahaman tentang kematian, di mana unsur jiwa dan roh tidak kembali kepada Tuhan, melainkan tetap berada di sekitar komunitas sebagai roh leluhur. Nah, dalam perspektif Injil, konsep ini menjadi tantangan serius karena menyentuh inti doktrin keselamatan dan eskatologi. Nah, Injil berbicara tentang kematian sebagai pintu menuju penghakiman dan kehidupan kekal bersama Allah. Sedangkan dalam kepercayaan Tugutil, kematian tidak memiliki orientasi eskatologis yang futuristik. Keselamatan tidak dipahami sebagai hidup kekal,
melainkan sebagai kondisi hidup yang aman dan stabil di masa kini. Nah, disinilah jurnal ini memberikan kontribusi besar bagi studi Injil dan konteks. Nah, penulis Dr. Marde menunjukkan bahwa bagi masyarakat Tugutil, keselamatan bersifat pragmatis dan presentis. Keselamatan diukur dari tidak adanya gangguan roh, kesehatan fisik, keberhasilan ekonomi, dan keseimbangan kosmos. Dengan demikian, Injil yang terlalu menekankan dimensi futuristik, surga dan kehidupan setelah mati berpotensi tidak relevan bagi masyarakat yang orientasi religiusnya itu bersifat hari ini. Nah, secara kritis, jurnal ini menantang gereja untuk merefleksikan ulang pendekatan misi yang terlalu abstrak dan teoritis. Injil bukan hanya berita tentang apa yang akan terjadi nanti, tapi juga kabar baik yang memulihkan relasi manusia dengan Allah dan ciptaan pada masa kini. Nah, jurnal Tugutil memperkuat pendekatan misi holistik yang tidak memisahkan dimensi spiritual dan sosial. Namun, secara teologis, perlu dicatat bahwa pendekatan etnoteologi memiliki risiko jika tidak disertai dengan batasan yang jelas. Nah, upaya menghargai teologi lokal tidak boleh berujung pada relativisme teologi seolah-olah semua sistem kepercayaan memiliki nilai keselamatan yang sama. Nah, disinilah pentingnya keseimbangan antara penghargaan terhadap konteks dan kesetiaan pada wahyu Alkitab. Nah, Injil harus berdialog dengan budaya, tapi tidak boleh kehilangan sifat korektif dan transformatifnya. Nah, dalam kerangka mata kuliah yang sementara saya tempuh, yaitu Injil Budaya dan Konteks, jurnal ini menjadi contoh konkret bagaimana dialog antara Injil dan budaya harus dilakukan secara kritis, reflektif, dan bertanggung jawab secara teologis. Gitu. Nah, setelah mengkaji masing-masing jurnal secara terpisah, jurnal ini angka penting berikutnya adalah melakukan perbandingan kritis antara keduanya. Nah, perbandingan ini sangat diperlukan dalam kerangka mata kuliah Injil, Budaya, dan Konteks. Nah, karena memperlihatkan bahwa meskipun konteks budaya berbeda, persoalan teologis yang dihadapi gereja memiliki pola yang serupa. Mulai analisis perbandingan dapat terlihat dengan lebih jelas, yaitu prinsip-prinsip umum kontekstualisasi Injil yang relevan bagi pelayan lintas budaya di Indonesia. Nah, kedua jurnal ini sepakat bahwa masyarakat tradisional tidak hidup tanpa sistem kepercayaan, baik etnis Baliem maupun etnis Tugutil, memiliki pandangan dunia religius yang berfungsi sebagai dasar dalam menafsirkan realitas hidup. Nah, mereka memiliki konsep tentang realitas ilahi, relasi manusia dengan dunia gaib, serta makna hidup dan kematian. Nah, dengan demikian kedua konteks ini menolak anggapan bahwa penginjilan dilakukan kepada masyarakat yang belum mengenal sama sekali Tuhan. Nah, persoalan penting pertama terletak pada pengakuan akan keberadaan realitas ilahi tertinggi. Nah, orang Baliem mengenal Wolkoak atau Nyopase Kain, sedangkan orang Tugutil mengenal Jauh Madutu. Nah, meskipun keduanya tidak dipahami secara personal seperti Allah dalam iman Kristen, namun keberadaan figur ilahi ini menunjukkan bahwa kesadaran akan yang transenden merupakan bagian dari pengalaman religius manusia secara universal. Dalam teologi misi, hal ini menegaskan bahwa Injil tidak memulai perwataan dari nol, melainkan dari kesadaran religius yang telah ada. Gitu. Nah, persamaan kedua adalah kuatnya peran dunia roh dalam kehidupan sehari-hari, baik Baliem maupun Tugitil memandang roh leluhur itu dan kekuatan supernatural yang sebagai realitas yang aktif mempengaruhi kehidupan manusia. Nah, ini menjelaskan mengapa orientasi religius masyarakat tidak hanya bersifat teoritis tetapi sangat praktis dan eksistensial. Agama bukan sekedar sistem kepercayaan, melainkan sarana untuk menjaga keseimbangan hidup. Nah, dalam konteks ini, Injil yang disampaikan sebagai ajaran moral atau doktrin akan sulit diterima jika tidak menyentuh ketakutan, kecemasan, dan kebutuhan hidup nyata masyarakat. Nah, di balik persamaan tersebut terdapat perbedaan mendasar antara kedua konteks yang sangat penting secara teologis. Nah, perbedaan utama terletak pada orientasi keselamatan, di mana masyarakat Baliem konsep hidup kekal memiliki orientasi eskatologis. Hidup kekal dipahami sebagai kondisi ideal yang akan datang di masa depan meskipun bentuknya masih bersifat mitologis. Nah, dengan kata lain terdapat
arah pandangan ke depan yang menyerupai pengharapan mesianis gitu. Nah, sebaliknya dalam konteks Tugutil, Yalmahera, keselamatan hampir sepenuhnya bersifat presentis. Keselamatan dimaknai sebagai kondisi aman di masa kini tanpa orientasi kehidupan setelah kematian. Nah, hal ini menunjukkan perbedaan signifikan dalam struktur pengharapan religius. Orang Baliam hidup dalam kerinduan akan pemulihan masa depan, sedangkan orang Tugutil hidup dalam upaya mempertahankan keseimbangan hidup saat ini. Nah, perbedaan orientasi ini memiliki implikasi langsung terhadap strategi kontekstualisasi Injil. Nah, dalam konteks Baliam, Injil dapat dikomunikasikan melalui konsep hidup kekal sebagai penghadapan kerinduan akan kehidupan ideal yang sejati di dalam Kristus. Nah, sementara dalam konteks Tugutil, Injil perlu terlebih dahulu diperkenalkan sebagai kabar baik yang memulihkan relasi hidup sekarang. Nah, sebelum berbicara tentang dimensi eskatologis begitu. Nah, perbandingan ini memperlihatkan bahwa tidak ada satu model kontekstualisasi yang berlaku sama universal. Nah, pendekatan yang berhasil di satu budaya belum tentu efektif di budaya lainnya. Nah, oleh karena itu, mata kuliah Injil Budaya dan Konteks menekankan pentingnya kepekaan terhadap struktur batin masyarakat, bukan sekedar penguasaan materi teologi. Nah, kedua jurnal ini secara implisit mengkritik pendekatan misi yang bersifat uniform atau seragam semua. Nah, model penginjilan yang sama tidak dapat diterapkan secara mekanis di semua tempat. Ketika gereja membawa Injil dengan satu pola budaya tertentu, baik Barat maupun gereja modern, maka Injil berisiko kehilangan daya komunikatifnya. Nah, dalam hal ini kedua jurnal ini menegaskan bahwa kegagalan misi seringkali bukan terletak pada isi Injil, melainkan pada kegagalan memahami konteks. Nah, kedua jurnal ini juga sama-sama menekankan perlunya batas teologis yang jelas. Nah, kontekstualisasi tidak boleh berarti kompromi terhadap kebenaran Injil, tidak. Tapi budaya dapat menjadi sarana, tapi Injil tetap menjadi ukuran. Dalam istilah teologi, Injil harus bersifat kritis terhadap budaya sekaligus inklusif terhadap manusia. Nah, inilah ketegangan kreatif yang harus dijaga dalam setiap pelayanan kontekstual. Nah, dengan demikian perbandingan antara jurnal Baliam dan Tugutil memperlihatkan bahwa Injil, budaya, dan konteks bukanlah tiga unsur yang berdiri terpisah, melainkan tiga realitas yang selalu berinteraksi. Nah, Injil hadir dalam budaya tertentu, budaya mempengaruhi cara Injil dipahami, dan konteks menentukan bagaimana Injil dihidupi. Nah, memahami relasi ini merupakan inti dari pembelajaran mata kuliah yang sementara saya tempuh, yaitu Injil, budaya, dan konteks. Nah, terhadap dua jurnal ini memberikan implikasi teologis yang sangat kuat bagi pemahaman Injil, budaya, dan konteks. Ya, melalui studi tentang etnis Baliam dan Tugutil yang ditulis oleh Dr. Marde, terlihat bahwa relasi antara Injil dan budaya tidak dapat dipahami secara sederhana sebagai relasi antara yang benar dan yang salah. Bukan, relasi tersebut jauh lebih kompleks, dinamis, dan menuntut kedewasaan teologis dalam praktik pelayanan. Nah, implikasi yang pertama sangat penting adalah bahwa Injil harus dipahami sebagai kabar baik yang bersifat inkarnasional gitu. Artinya Injil tidak hanya disampaikan dari luar, tapi hadir dan masuk ke dalam kehidupan manusia. Sebagaimana Kristus tidak menebus manusia dari kejauhan, melainkan datang menjadi manusia berinkarnasi, demikian pula Injil harus hadir di tengah budaya manusia. Kedua jurnal ini menunjukkan bahwa Injil yang tidak berinkarnasi dalam konteks budaya akan kehilangan daya transformasinya dan hanya berfungsi sebagai simbol keagamaan. Nah, dalam konteks Baliam, kegagalan penginjilan masa lalu bukan terletak pada kekurangan ajaran Injil, tapi melainkan pada minimnya proses inkarnasi Injil ke dalam struktur pemaknaan budaya setempat. Nah, Injil tidak berbicara dengan bahasa kerinduan mereka. Hal ini memperlihatkan bahwa kebenaran teologis yang tidak dikomunikasikan secara kontekstual berisiko menjadi kebenaran yang tidak dialami begitu. Nah, implikasi kedua berkaitan dengan pemahaman tentang dosa dan keselamatan. Nah, kedua jurnal ini menegaskan bahwa konsep dosa dan keselamatan tidak selalu dipahami secara moral teologis seperti dalam tradisi Kristen Barat. Nah, tidak. Pada masyarakat Tugutil, dosa lebih dipahami sebagai gangguan terhadap keseimbangan kosmos, bukan sebagai pelanggaran terhadap kehendak Allah. Hal ini menunjukkan bahwa pemberitaan Injil yang langsung menekankan aspek yuridis dosa dapat sulit dipahami oleh masyarakat Tugutil.
jika tidak terlebih dahulu menjelaskan relasi antara manusia dengan Allah. Gitu. Nah, di mata kuliah Injil, Budaya dan Konteks ini, Injil harus diterjemahkan secara konseptual, bukan hanya secara bahasa. Terjemahan Injil bukan sekedar mengganti kata, tapi membangun jembatan makna agar konsep-konsep utama iman Kristen dapat dipahami dalam dunia berpikir penerima Injil. Nah, implikasi yang ketiga, pentingnya pendekatan misi yang holistik. Jurnal Tugutil secara khusus menunjukkan bahwa keselamatan dalam konteks masyarakat tradisional berkaitan erat dengan kehidupan sosial, ekonomi, kesehatan, dan keamanan hidup. Oleh karena itu, pelayanan yang hanya berfokus pada spiritual tanpa menyentuh realitas sosial berisiko kehilangan relevansinya begitu. Nah, dalam mata kuliah Injil, Budaya dan Konteks juga mengajarkan bagaimana Injil bukan hanya berita keselamatan jiwa, tapi kabar pemulihan total manusia. Tidak hanya berbicara tentang masa depan di surga, tapi juga menghadirkan damai sejahtera Allah dalam kehidupan sekarang. Penekanan ini tidak berarti menggeser pusat Injil, tidak, tapi melainkan menghidupkan Injil dalam realitas manusia. Nah, implikasi yang keempat berkaitan dengan sikap gereja terhadap budaya. Nah, kedua jurnal memperlihatkan bahwa pendekatan ekstrim, baik menolak budaya secara total maupun menerima budaya tanpa kritik, sama-sama bermasalah. Nah, budaya memang mengandung nilai-nilai luhur yang dapat menjadi jembatan Injil, tapi juga mengandung unsur yang telah dirusak oleh dosa. Nah, oleh sebab itu perlunya sikap kritis teologis terhadap budaya. Injil harus berdialog dengan budaya, namun tetap memiliki kuasa korektif dan transformatif. Nah, tidak larut dalam budaya, tapi juga tidak berdiri di luar budaya. Nah, Injil juga harus hadir di tengah budaya sebagai terang yang menerangi dan menata ulang. Nah, implikasi kelima, membentuk sikap pelayan Tuhan maksudnya. Nah, kedua jurnal ini saya tidak langsung menegur sikap superioritas rohani dalam pelayanan misi. Nah, pendekatan yang menganggap budaya lokal sebagai primitif atau sesaat seringkali justru menjadi penghalang Injil. Sebaliknya, sikap belajar mendengar dan menghargai manusia menjadi kunci penting dalam pelayanan kontekstual. Nah, dalam kerangka pembelajaran mata kuliah ini yang saya tempuh, yaitu Injil, Budaya dan Konteks, yang membentuk kami mahasiswa agar tidak hanya menjadi pengkhotbah, tetapi juga pendengar yang baik. Pelayan Tuhan tidak datang sebagai hakim atau hakim atas budaya, tapi sebagai saksi Kristus yang hadir dengan kasih dan kebijaksanaan. Nah, kedua jurnal ini menegaskan bahwa Injil, budaya tidak berada dalam relasi konflik mutlak, melainkan dalam relasi dialog yang bersifat transformasional. Tidak kehilangan kemurniannya ketika berdialog dengan budaya. Injil justru berdialog dengan budaya. Injil menunjukkan kuasanya. Nah, sebagai penutup, dua jurnal ini mengenai Etnis Palem dan Tugutil memberikan pemahaman yang mendalam bahwa Injil, Budaya, dan Konteks tidak dapat dipisahkan dalam praktik pelayanan gereja. Nah, Injil tidak pernah hadir di ruang yang steril, melainkan selalu berjumpa dengan manusia konkret yang hidup dalam sejarah, budaya, dan sistem makna tertentu. Nah, oleh sebab itu, keberhasilan pemberitaan Injil tidak semata-mata ditentukan oleh ketepatan doktrin, tapi juga oleh kemampuan memahami dunia batin manusia yang dilayani. Nah, kedua jurnal ini jelas memperlihatkan bahwa masyarakat tradisional telah memiliki struktur religius yang kompleks. Bukan masyarakat tanpa iman, tapi komunitas yang telah dibangun dengan pemahaman tentang Tuhan, manusia, dan dosa, dan keselamatan mulai pengalaman hidup turun-temurun. Nah, pelayanan Injil tidak dapat dimulai dari sikap menidakkan atau meremehkan kepercayaan lokal, tapi melainkan dari sikap dialog dan discernment teologis. Nah, secara akademis, jurnal ini perkaya pemahaman bahwa teologi tidak hanya lahir dari buku-buku dogmatika, tapi juga pergumulan nyata dalam konteks hidupnya. Nah, teologi yang tidak bersentuhan dengan realitas manusia berisiko menjadi abstrak dan
justru jauh dari kehidupan. Nah, sebaliknya teologi kontekstual menolong gereja membaca bagaimana wahyu Allah dapat dimengerti dan dihidupi secara nyata dalam kebudayaan yang beragam. Nah, kedua jurnal ini juga menegaskan bahwa Injil tidak pernah kehilangan kuasanya ketika ia masuk ke dalam budaya. Sebaliknya, Injil justru menunjukkan kuasanya ketika ia mampu mengubah cara manusia memahami hidup, membangun relasi, dan menemukan makna keberadaan mereka. Bukan hanya berita tentang keselamatan di masa depan, tapi kabar baik yang menghadirkan pemulihan hidup secara utuh, baik secara rohani, sosial, maupun eksistensial. Dengan demikian, mata kuliah Injil, budaya dan konteks tidak hanya membentuk pemahaman intelektual mahasiswa, tapi juga membentuk spiritualitas dan sikap pelayanan. Nah, kami mahasiswa diajak menjadi pelayan Injil yang tidak hanya setia pada kebenaran, tetapi juga bijaksana dalam menyampaikannya. Injil yang hidup adalah Injil yang hadir, dipahami, dan dialami dalam kehidupan nyata manusia. Sekian pemaparan saya pada video kali ini. Terima kasih sudah menonton dan mendengarkan. Tuhan Yesus memberkati.